Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Dewi Yanti, saya dari Sumber, saya dari Tasya Barat. Saya Kevin Immanuel Manurung. Di sini kami akan membahas mengenai best practice implementasi otonomi daerah di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Romzi Samin, SS MSI. Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya mengenai bagaimana pemerintah daerah mengatur daerahnya sendiri? Nah, itu namanya adalah otonomi daerah. Tetapi tidak semua pemerintah daerah dapat menjalankannya dengan baik. Di sini kami akan membahas mengenai best practice atau praktik terbaik dalam mengimplementasi otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Kebijakan ini hadir sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan secara merata. Namun, dalam praktiknya, tidak semua daerah mampu mengimplementasikan otonomi daerah secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai best practice atau praktik terbaik yang telah dilakukan oleh beberapa daerah sebagai contoh nyata keberhasilan implementasi otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini secara resmi diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta menciptakan kemandirian daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan tanpa bergantung pada pemerintahan pusat. Konsep best practice dalam otonomi daerah. Best practice dalam konteks pemerintahan daerah merujuk pada praktik atau kebijakan yang telah terbukti berhasil dalam mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Praktik ini biasanya memiliki unsur inovasi, berkelanjutan, serta dapat direplikasi oleh daerah lain dengan penyesuaian tertentu. Dalam implementasi otonomi daerah, best practice menjadi penting karena dapat dijadikan acuan atau model bagi daerah lain dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Kriteria utama best practice meliputi efektivitas dalam mencapai tujuan, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, inovasi dalam pendekatan atau solusi yang digunakan, serta berkelanjutan dalam jangka panjang. Contoh best practice di Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan dalam mengimplementasikan otonomi daerah melalui berbagai inovasi. Contohnya, Kota Surabaya dikenal dengan keberhasilannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah kota berhasil menciptakan sistem pelayanan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, Kabupaten Banyuwangi juga menjadi contoh daerah yang sukses mengembangkan potensi lokal, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Melalui berbagai program inovatif, berbasis budaya dan teknologi, Banyuwangi mampu meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, DKI Jakarta menerapkan konsep Smart City dengan memanfaatkan berbagai aplikasi digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih cepat dan mudah. Faktor keberhasilan implementasi otonomi daerah. Keberhasilan implementasi otonomi daerah tidak terlepas dari beberapa faktor penting yang saling mendukung. Salah satu faktor utamanya adalah kepemimpinan yang visioner dan inovatif, di mana kepala daerah mampu menciptakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat serta mendorong perubahan yang positif. Selain itu, inovasi dalam pelayanan publik juga menjadi kunci keberhasilan, terutama
dalam pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Partisipasi masyarakat juga sangat penting, karena keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Tantangan dalam otonomi daerah. Meskipun otonomi daerah memberikan banyak peluang, implementasinya juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di beberapa daerah, sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan secara optimal. Selain itu, masih adanya praktik korupsi dan kurangnya transparansi menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Ketimpangan pembangunan antar daerah juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan, karena tidak semua daerah memiliki sumber daya yang sama. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu mengimplementasikan otonomi daerah secara efektif. Kesimpulannya adalah, best practice dalam implementasi otonomi daerah menunjukkan bahwa keberhasilan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, berinovasi, serta melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Daerah-daerah yang berhasil umumnya memiliki kepemimpinan yang kuat, sistem pelayanan yang inovatif, serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dengan mempelajari dan mengadaptasi praktik terbaik tersebut, diharapkan daerah lain di Indonesia dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Otonomi daerah pada akhirnya bukan hanya tentang kewenangan, tetapi juga tentang tanggung jawab dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kami tampilkan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.